Halo kawanku, apa kabar hari ini? Selamat datang di channel kami. Channel yang membahas drama menarik penuh konflik dengan akhir yang tak terduga. Bantu kami dengan cara like dan subscribe channel ini. Komen juga nama dan asal kota kalian. Terima kasih. Semoga kawanku sehat selalu dan banyak rejeki. Baik, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar rumahku, menerangi setiap detail dekorasi pesta ulang tahun ke-7 putraku, Dava. Aku, Arumi, tokoh aku dalam cerita ini, menyibukkan diri memastikan semua berjalan sempurna. Sejak pagi, suasana hatiku sangat baik. Aku mencintai pekerjaan dan kehidupanku yang tenang. Di mata kebanyakan kerabatku, Arumi adalah wanita yang cukup sukses. Mereka tahu aku punya bisnis, tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar bisnis itu. Aku sengaja menjaga profil rendah. Bagiku, uang banyak bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk digunakan dan dinikmati. Kekuatan sejati adalah ketika kamu punya segalanya, tapi orang lain tidak menyadarinya. Aku adalah CEO sekaligus pemilik tunggal Bintang Medika, salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar di ibu kota. Pesta dimulai dengan meriah. Tamu-tamu mulai berdatangan. Anak-anak berlarian riang, dan gelak tawa memenuhi ruangan. Sampai akhirnya, Nyonya Arini datang. Nyonya Arini adalah kakak ipar dari almarhumah ibuku. Secara garis keluarga, ia adalah kerabat jauh, tapi ia selalu merasa memiliki hak istimewa untuk mengomentari hidup semua orang. Ia kaya, itu pasti, tapi ia menggunakan kekayaannya sebagai senjata. Dia masuk dengan sorot mata yang menyapu seluruh ruangan, menilai setiap dekorasi, setiap hidangan, dan setiap pakaian yang dikenakan orang lain. Di sampingnya, berjalanlah menantunya, Dr. Rian. Dr. Rian, dalam balutan kemeja rapi yang mahal, tampak sedikit tidak nyaman berada di bawah sorotan Nyonya Arini. Nyonya Arini segera menarik tanganku. Arumi, bagaimana kabarmu? Pesta yang bagus untuk ukuran pesta anak kecil, katanya, nadanya meremehkan. Terima kasih, Tante Arini. Selamat datang, jawabku sambil tersenyum tenang. Dia tidak menunggu tanggapanku. Matanya langsung tertuju pada Dr. Rian. Kenalkan, ini menantu baruku. Namanya Rian. Dia baru saja menikah dengan putriku. Dia. Oh, omong-omong, Rian ini bukan sembarang orang, Arumi. Dia seorang dokter spesialis di rumah sakit Bintang Medika. Kau tahu kan, RS itu paling top di Jakarta. Aku mengangguk kecil. Tentu saja aku tahu. Aku yang mendirikannya. Dokter spesialis. Loh, Arumi. Dia mengulanginya, menekankan kata spesialis, seolah itu adalah gelar kerajaan. Gajinya itu. Aduh. Jangan ditanya. Belum lagi bonus-bonus dari rumah sakit. Aku hanya mengucapkan selamat kepada Dr. Rian. Selamat, dokter. Semoga sukses selalu. Dr. Rian membalas sapaanku dengan sopan, tapi pandangan matanya sekilas terlihat cemas. Mungkin dia menyadari betapa memalukannya tingkah mertuanya. Konflik sebenarnya dimulai ketika Nyonya Arini mulai menarik perhatian kerabat yang lain. Dia menjadikan Dr. Rian sebagai pusat pameran. Oh, Tante Rina, dengar-dengar pinggangmu sering sakit ya? Kenapa tidak konsultasi sama Rian? Dokter itu kan paling tahu soal kesehatan. Beda sama orang yang kerjanya cuma jual beli. Ya kan, Arumi? Kalimat terakhir itu ditujukan langsung padaku, bernada sindiran. Dia jelas merujuk pada label umum yang diketahui kerabat tentang pekerjaanku. Bisnis properti dan investasi. Mereka tidak pernah tahu bahwa inti investasiku adalah rumah sakit Bintang Medika. Aku mempertahankan senyum terbaikku. Jual beli juga perlu keahlian. Tante, beli di harga murah, jual di harga mahal. Itu lebih sulit daripada mendiagnosis batuk pilek. Balasku dengan nada ringan. Wajah Nyonya Arini sedikit menegang. Oh, Arumi, jangan begitu. Jangan samakan pekerjaan biasa dengan pekerjaan mulia seperti dokter. Lihat menantuku, dia menyelamatkan nyawa, bukan sekadar menumpuk kekayaan dari tanah kosong.
Dia melanjutkan lagi, membandingkan profesiku dengan profesi menantunya di depan beberapa tamu penting. Rumah sakit bintang Medika itu tempat para elit bekerja. Posisinya Rian di sana sangat dihormati. Pasti senang ya, Arumi, punya kerabat yang bisa diandalkan kalau sakit, daripada harus bayar mahal ke dokter yang tidak kenal. Dia tidak tahu betapa ironisnya kalimatnya itu. Bagaimana aku bisa bayar mahal ke dokter yang tidak kenal, jika aku bisa memberikan diskon 100% untuk diriku sendiri, bahkan memecat seluruh dewan direksi jika aku mau? Puncak kekesalanku terjadi saat Nyonya Arini tanpa sengaja menumpahkan sedikit saus di meja catering dan memanggil salah satu pelayan, membentaknya karena menyajikan makanan di tempat yang terlalu sempit. Ini pesta kelas apa sih? Lain kali kalau buat acara, contohlah pesta dia kemarin. Di gedung mewah, bukan di halaman rumah begini. Kalau Rian mau undang teman-teman sesama dokter, pasti mereka kecewa melihat tempat seadanya. Bisiknya padaku, tapi cukup keras untuk didengar beberapa orang. Aku menarik napas perlahan. Kesombongan ini sudah melampaui batas. Meremehkan tempat acaraku, menghina profesiku, dan kini menghina pelayanku. Aku menatap Nyonya Arini. Mata tuanya yang biasanya penuh kesombongan, kini bersinar dengan kebanggaan palsu. Di matanya, aku hanyalah kerabat yang cukup kaya, sedangkan dia memiliki kartu truf, berupa menantu dokter spesialis dari RS bergengsi. Aku membiarkan senyumku melebar. Ini bukan lagi soal perdebatan kecil. Ini soal memberikan pelajaran yang mendalam tentang kerendahan hati dan kesantunan. Tante Arini, kataku dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Saya sangat senang Rian bisa menjadi bagian dari keluarga kita. Kebetulan, saya dan Rian harus bicara sebentar. Ada urusan yang mendesak, ya kan, dokter? Aku menatap dokter Rian. Wajahnya kebingungan. Sebelum dia sempat menjawab, aku sudah menariknya menjauh dari Nyonya Arini. Tante Arini, nikmati hidangannya ya. Jangan sampai tante melewatkan sesi tiup lilin, kataku, meninggalkan Nyonya Arini yang terkejut karena kartu truf-nya ditarik begitu saja olehku. Aku membawa dokter Rian ke sudut ruangan yang sepi. Maaf, Bu Arumi, ada apa? Tanya dokter Rian dengan nada khawatir. Aku tersenyum misterius. Santai, dokter Rian. Saya cuma mau bilang, kalau pekerjaan Anda di rumah sakit bintang Medika itu bagus. Pertahankan kinerjanya. Ya. Dokter Rian mengernyit. Tidak mengerti mengapa aku tahu detail kerjanya. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha. Bagus. Kataku sambil menepuk pundaknya pelan. Oh ya, besok pagi, sebelum jam 9, tolong hubungi Pak Bima, Direktur Operasional. Bilang padanya, saya minta laporan evaluasi kinerja triwulan Anda, dan saya ingin melihatnya langsung. Wajah dokter Rian langsung pucat pasi. Dia tahu betul siapa Pak Bima. Hanya level tertinggi manajerial yang berinteraksi langsung dengan direktur operasional. Dan permintaan laporan kinerja adalah hal yang sangat serius. Bu Arumi, Anda kenal Pak Bima? Tanyanya, suaranya tercekat. Aku hanya tersenyum. Senyum yang menyimpan rahasia terbesar dan paling mahal. Bilang saja, pemilik yang memintanya. Bisikku pelan. Lalu aku meninggalkannya berdiri membeku di sudut, kembali untuk menemani anakku memotong kue ulang tahun. Di kejauhan, Nyonya Arini menatapku dengan tatapan bingung. Dia tidak tahu bahwa panggung drama telah bergeser. Dia tidak tahu bahwa benang kekuasaan yang ia gunakan untuk memamerkan diri, kini sedang aku pegang di tanganku. Dan besok pagi, benang itu akan mulai aku tarik. Sisa acara ulang tahun Dava dihiasi dengan ketegangan yang hanya dirasakan oleh beberapa orang. Aku, Nyonya Arini, dan Dokter Rian. Dokter Rian tampak gelisah setelah percakapannya denganku. Setiap kali Nyonya Arini mencoba menariknya untuk kembali pamer di depan kerabat, dia akan mencari alasan untuk menghindar. Nyonya Arini, meskipun bingung dengan kepergian singkatku dan Dokter Rian, tidak kehilangan momentum kesombongannya. Dia justru semakin meningkatkan pameran, mungkin untuk menutupi rasa penasarannya atau untuk menegaskan kembali posisinya yang lebih tinggi dariku.
Aku sedang berbincang santai dengan beberapa teman sekolah lama saat Nyonya Arini mendekat lagi, membawa piring berisi kue. Arumi, kamu harus coba kue ini. Manis sekali. Tapi kamu tahu, kue di pesta pernikahan anakku, dia jauh lebih mewah. Dibeli dari patisir terkenal yang hanya melayani klien di kawasan Pondok Indah. Hanya orang-orang penting yang bisa mendapatkannya, katanya, sambil memaksaku mengambil sepotong kue darinya, lalu menjatuhkan sepotong kecil remah di lantai secara sengaja. Aku mendongak, menatapnya lurus. Oh ya? Baguslah kalau begitu, Tante. Kualitas itu penting. Tapi, kalau kue yang ini, saya membuatnya sendiri dengan resep keluarga. Jadi memang tidak dijual di Pondok Indah. Wajah Nyonya Arini sedikit berubah. Terkejut karena aku tidak bereaksi sesuai harapannya. Dia lalu mengubah topik dengan cepat. Kembali ke senjata andalannya. Omong-omong soal kesehatan. Kamu terlihat sedikit pucat. Arumi, apa kamu cukup tidur? Seharusnya kamu tidak perlu terlalu sibuk mengurusi bisnis kecil di sana-sini. Kalau kamu sakit, siapa yang repot? Apalagi anakmu masih kecil. Dia melirik ke arah Dr. Rian yang sedang berbicara dengan ayah Daffa di sisi ruangan. Kenapa kamu tidak buat janji saja dengan Rian? Dia dokter spesialis yang handal di Bintang Medika. Kau tahu, RS itu punya fasilitas check-up terbaik di Asia Tenggara. Sebagai kerabat, mungkin dia bisa memberimu diskon, ujarnya dengan suara yang cukup keras. Teman-temanku saling pandang, merasa tidak nyaman. Aku bisa melihat niatnya, menasihatiku secara arogan di depan umum, menyiratkan bahwa aku terlalu miskin atau terlalu sibuk dengan pekerjaan rendahan sehingga tidak punya waktu untuk menjaga kesehatan. Dan di saat yang sama, ia menonjolkan kebaikan dan kekayaan menantunya. Aku merasakan api dingin mulai membakar di dalam diriku. Ini bukan lagi soal aku. Ini soal harga diri dan penghinaan yang berulang-ulang. Terima kasih atas perhatiannya, Tante Arini. Tapi saya punya dokter pribadi yang sangat baik. Dan soal rumah sakit Bintang Medika, saya cukup yakin dengan kualitas layanannya. Saya selalu mendapat laporan yang memuaskan. Jawabku, menekankan kata, laporan. Nyonya Arini tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat. Laporan? Laporan dari mana? Arumi? Dari koran? Kamu ini lucu sekali. Bintang Medika itu tempat para profesional. Bukan tempat orang yang kerja di properti bisa ikut campur. Tante Arini, kata temanku, dia berusaha mendinginkan suasana. Arumi ini pengusaha sukses. Tante, keuntungannya mungkin bisa membeli separuh rumah sakit itu. Loh. Nyonya Arini mendengus. Matanya menyipit penuh keraguan. Membeli? Astaga. Dia. Jangan berlebihan. Memangnya Bintang Medika itu toko kelontong? Harganya triliunan. Nak, tidak sembarangan orang bisa membelinya. Paling-paling, Arumi cuma punya beberapa ruko di sekitar area rumah sakit. Kan, Arumi? Dia memiringkan kepalanya. Senyum sinisnya tak terbendung. Tidak apa-apa, Arumi. Tidak semua orang ditakdirkan punya pekerjaan penting seperti dokter. Setidaknya kamu sehat. Tapi sekali lagi, kalau ada apa-apa, jangan sungkan minta tolong pada Rian. Dia pasti akan bantu. Asalkan kamu datang di jam kerja. Ya, dokter spesialis kan sibuk sekali. Nyonya Arini kemudian berbalik, puas dengan pukulan kata-katanya. Dia yakin dia menang. Dia yakin dia telah berhasil merendahkanku dan meninggikan menantunya. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap kata-kata kesombongannya seperti batu yang ditumpuk di atas landasan yang telah kusiapkan. Dia telah menantangku di wilayah kekuasaanku sendiri. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Aku tidak marah. Aku hanya merasa dingin dan bertekad. Aku harus memberinya pelajaran, pikirku. Pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Tapi tanpa merusak karir Dr. Rian yang sebenarnya tidak bersalah. Dr. Rian hanya korban dari kesombongan mertuanya. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Pak Bima, Direktur Operasional di Bintang Medika. Kepada Pak Bima, Du RSBM. Pak Bima,
Saya ingin memastikan permintaan yang saya sampaikan kepada Dr. Rian sudah ditindaklanjuti. Tolong berikan data lengkapnya kepada saya sore ini. Dan, tolong atur agar besok lusa saya ada jadwal meeting mendadak di kantor pusat jam 10 pagi. Pastikan Nyonya Arini, yang mengaku sebagai kerabat saya, tahu kapan dan di mana saya ada meeting itu. Aku menyimpan ponselku kembali. Permintaan dariku kepada Pak Bima adalah perintah mutlak. Rencana balasanku sudah dimulai. Nyonya Arini, kau mungkin memiliki menantu yang bekerja di rumah sakit Bintang Medika. Tapi kau tidak tahu bahwa aku adalah matahari yang menjadi pusat dari seluruh tata surya itu. Kau ingin pamer kekuasaan dan gelar? Baik, mari kita lihat siapa yang memiliki kekuasaan sejati. Tentu, ini adalah bab 3 dari cerita, Balas Dendam Pemilik Rumah Sakit. Balas dendam pemilik rumah sakit. Bab 3. Investigasi ringan di balik layar. Keesokan harinya, aku kembali ke rutinitas kerjaku, tapi dengan agenda tambahan, memantau Dr. Rian. Walaupun ini adalah urusan pribadi, aku selalu menjalankan segala sesuatu secara profesional. Aku berada di kantor pribadiku di lantai teratas gedung utama Bintang Medika, yang pemandangannya menghadap langsung ke kota. Pukul 11 pagi, Pak Bima, direktur operasional yang sangat loyal dan efisien, mengetuk pintu. Ia membawa map tebal berwarna biru. Selamat siang, Bu Arumi. Sapanya hormat. Ini laporan yang Anda minta tentang Dr. Rian. Aku menerima map itu dan menyuruhnya duduk. Terima kasih, Pak Bima. Dr. Rian sudah menghubungi Anda. Sudah, Bu. Pagi-pagi sekali. Dia menelepon dengan nada sangat gugup. Dia bilang Anda yang memintanya untuk menghubungi saya. Tentu saja saya hanya bilang bahwa perintah dari atasan harus segera dilaksanakan. Saya tidak menyebut nama Anda, hanya mengarahkan dia untuk menyiapkan laporan kinerjanya minggu depan. Aku tersenyum puas. Bagus. Biarkan dia sedikit cemas. Tapi kita tidak akan merusak karirnya, Pak Bima. Hanya memberinya sedikit tekanan agar ia lebih profesional. Aku membuka map itu dan mulai membaca. Dr. Rian adalah dokter muda yang sangat kompeten, nilainya bagus, dan pasiennya puas. Namun, ada beberapa catatan kecil di bagian etika kerja. Lihat ini, Pak Bima, kataku, menunjuk ke sebuah paragraf. Keterlambatan 2 kali dalam sebulan untuk jadwal operasi elektif? Alasan. Urusan keluarga. Pak Bima mengangguk. Ya, Bu. Keterlambatan kurang dari 15 menit. Tidak fatal, tapi memang sempat menjadi isu kecil. Kami menduga itu karena tekanan dari mertuanya yang sering meminta dia untuk menghadiri acara-acara sosial di pagi hari. Aku menarik napas. Tepat sekali. Itu dia poinnya. Kesombongan Nyonya Arini tidak hanya memalukan di pesta, tapi juga mulai mengganggu profesionalitas menantunya. Aku tidak bisa membiarkan nama baik Bintang Medika dipertaruhkan hanya karena arogansi seorang kerabat. Aku lalu menjelaskan rencanaku kepada Pak Bima, menekankan bahwa ini harus terlihat alami, seolah-olah semua adalah bagian dari prosedur kerja normal. Pak Bima, yang sudah bekerja denganku selama lebih dari 10 tahun, mengerti betul gaya kepemimpinanku yang tenang namun mematikan. Baik, Bu. Jadi, besok lusa, pukul 10, kita akan mengadakan pertemuan Dewan Direksi yang mendadak. Anda akan datang dari ruang VIP dan langsung menuju ruang rapat utama. Saya akan memastikan semua pimpinan departemen hadir untuk menyambut Anda. Sempurna, Pak Bima, kataku. Dan satu hal lagi. Bisakah Anda memastikan Nyonya Arini mendapatkan informasi tentang pertemuan ini? Mungkin lewat gosip dari salah satu relasi yang sering ke rumah sakit, atau melalui asistennya Dr. Rian. Saya ingin dia tahu bahwa di hari yang sama saat menantunya sibuk menyiapkan laporan kinerja, aku justru sedang berada di puncak hierarki. Pak Bima menyeringai. Dia menikmati rencana ini. Mudah, Bu. Kami punya beberapa agen yang tersembunyi. Nyonya Arini itu sering menjenguk menantunya di hari kerja. Kami bisa mengatur agar dia, tidak sengaja, mendengar jadwal Anda dari salah satu staf. Setelah Pak Bima pergi, aku bersandar di kursi.
Aku tidak mencari konfrontasi, tapi Nyonya Arini telah memaksaku. Dia menggunakan nama rumah sakitku untuk meninggikan dirinya sendiri, meremehkan orang lain, dan bahkan hampir mengorbankan profesionalisme Dr. Rian. Dia butuh tamparan kenyataan. Malam harinya, aku mendapat kabar tak terduga. Dr. Rian mengirimiku pesan singkat. Dari Dr. Rian. Bu Arumi, saya sudah menyampaikan kepada Pak Bima. Maaf jika saya tidak sengaja melakukan kesalahan selama bekerja. Dan maaf juga jika ibu harus repot karena Tante Arini. Aku membalasnya dengan singkat. Kepada Dr. Rian. Bagus, Dr. Rian. Fokus pada pekerjaan Anda. Jangan biarkan hal di luar profesionalitas mengganggu kinerja Anda di rumah sakit. Saya tidak repot. Saya hanya memastikan standar terbaik. Dr. Rian membalasnya dengan ucapan terima kasih panjang yang penuh ketakutan. Aku tahu dia mulai curiga dengan posisiku, tapi dia belum berani berasumsi bahwa aku adalah pemilik rumah sakit bintang Medika. Paling-paling, dia mengira aku adalah salah satu dewan komisaris yang punya koneksi tinggi dengan Pak Bima. Itu sudah cukup untuk membuatnya gentar. Aku menutup hari itu dengan rasa puas yang dingin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku telah memasang umpan, dan aku tahu Nyonya Arini akan menggigitnya, didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk kembali pamer. Aku tidak sabar menunggu besok lusa. Hari di mana kesombongan Nyonya Arini akan dibongkar lapis demi lapis, di tempat yang paling ia banggakan. 2 hari setelah pesta ulang tahun Daffa, Nyonya Arini mengadakan acara arisan bergengsi di rumahnya yang mewah, di kawasan elit Kebayoran Baru. Ini adalah panggung favoritnya. Dia mengundang para sosialita dan istri-istri pejabat, menjadikannya kesempatan emas untuk memamerkan hasil didikan anaknya, yaitu Dr. Rian. Saya ini beruntung, Bu. Menantu saya itu Dr. Rian. Dia baru saja promosi. Sekarang dia dokter spesialis yang sangat diandalkan di Bintang Medika. Rumah sakit itu, loh, yang sangat terkenal. Ucap Nyonya Arini kepada tamu-tamunya, untuk kesekian kalinya, sambil menyesap teh mahalnya. Dia melanjutkan, saya bilang sama Rian, nak, jangan terlalu sibuk dengan urusan operasi. Sesekali kamu harus ingat bahwa kamu sudah punya mertua yang harus kamu banggakan. Hari ini, saya paksa dia datang sebentar, hanya untuk menyapa para tamu dan sedikit menjelaskan tentang tren kesehatan terbaru. Anggap saja dia memberikan konsultasi gratis. Ya kan? Dr. Rian, yang sebenarnya sedang cuti dan harusnya beristirahat, duduk di sofa dengan senyum dipaksakan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Sejak percakapannya dengan Arumi, narator, dia merasa ada pedang yang menggantung di atas kepalanya. Dia tidak tahu apa hubungan Arumi dengan Pak Bima, tetapi meminta laporan kinerja secara mendadak jelas bukan pertanda baik. Saat Nyonya Arini sedang mencapai klimaks pamerannya, menjelaskan bagaimana Dr. Rian mungkin akan menjadi kepala departemen dalam waktu dekat, tiba-tiba ponsel Dr. Rian berdering kencang. Itu adalah nada dering khusus untuk panggilan kerja. Dr. Rian meminta izin dan mengangkat teleponnya. Wajahnya yang tadinya tegang kini berubah menjadi panik. Ya, Pak Bima, ada apa? Saya sedang cuti hari ini. Ucap Dr. Rian pelan, berusaha menjaga profesionalitasnya. Maaf mengganggu cuti Anda, dokter. Tapi ini mendesak sekali. Terdengar suara Pak Bima dari ujung telepon. Tentu saja, ini adalah bagian dari skenario yang telah aku atur. Ada masalah audit internal terkait kinerja triwulan Anda. Data yang Anda kirimkan pagi ini kurang valid. Saya butuh Anda segera datang ke rumah sakit. Dalam 30 menit. Dr. Rian menelan ludah. Audit? Tapi, bukankah laporan itu baru akan ditinjau minggu depan? Perintah atasan. Dokter, tidak bisa ditunda. Perlu saya ingatkan, ini adalah permintaan langsung dari pemegang saham tertinggi. Anda harus segera datang untuk validasi data. Jika tidak, kami tidak bisa menjamin kelancaran promosi Anda. Cepat, dokter. Pak Bima menutup teleponnya. Dr. Rian menatap Nyonya Arini dengan wajah pucat. Semua mata sosialita tertuju padanya. Ada apa? Nak? Siapa itu Pak Bima?
Kenapa dia meneleponmu di hari cuti? Tanya Nyonya Arini, mulai merasa terganggu karena panggungnya dirusak. Maaf, Tante. Saya harus pergi sekarang, kata Dokter Rian, berdiri dengan tergesa-gesa. Ini audit mendadak. Ada masalah dengan data kinerja triwulan saya. Ini sangat penting. Bisa memengaruhi karir saya. Audit? Kinerja? Apa-apaan? Kamu kan baru saja kupamerkan. Bilang saja kamu sedang arisan keluarga. Desis Nyonya Arini, berusaha menarik lengan menantunya. Tidak bisa, Tante. Ini urusan internal rumah sakit. Maaf. Dokter Rian sudah berjalan menuju pintu, meninggalkan kerumunan ibu-ibu yang kini berbisik-bisik. Nyonya Arini berdiri terpaku. Wajahnya merah padam karena malu. Baru saja dia membanggakan menantunya sebagai dokter penting yang jadwalnya bisa ia atur. Sekarang menantunya lari terbirit-birit karena panggilan mendadak dari seorang direktur operasional. Status Dokter Rian seolah-olah turun, tidak lagi tampak seperti dokter spesialis yang superior, melainkan seperti pegawai yang terancam. Dasar, tidak tahu waktu. Kenapa audit harus sekarang? Gerutu Nyonya Arini kepada salah satu temannya, berusaha menyelamatkan wajah. Di sisi lain kota, aku duduk santai di kantor, menerima laporan singkat dari Pak Bima melalui pesan teks. Dari Pak Bima, Du RSBM. Umpan sudah dimakan, Bu. Dokter Rian sedang menuju rumah sakit. Wajahnya tegang. Nyonya Arini tampak sangat kesal dan malu di acara arisannya. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Dokter Rian dipanggil ke rumah sakit hanya untuk validasi data yang sebenarnya bisa dikerjakan via email. Tujuannya bukan menghukum Dokter Rian, tetapi mengirimkan pesan halus kepada Nyonya Arini. Menantumu, orang yang kau banggakan, tetaplah seorang bawahan yang harus patuh pada sistemku, bahkan di hari cutinya. Pelajaran berikutnya akan jauh lebih langsung. Aku membalas pesan Pak Bima. Kepada Pak Bima, Du RSBM. Bagus. Siapkan ruang rapat utama. Pak Bima. Besok jam 10. Pastikan semua pimpinan departemen hadir. Dan jangan lupa, atur agar Nyonya Arini tidak sengaja mendapatkan bocoran jadwal saya dari sumber yang terpercaya. Aku menutup ponselku. Aku sudah tahu rencana Nyonya Arini berikutnya. Rasa malunya di depan teman-teman arisannya akan mendorongnya untuk melakukan kunjungan mendadak ke rumah sakit Bintang Medika. Pura-pura menjenguk menantunya, tetapi sebenarnya untuk memulihkan ego dan melihat seberapa penting posisi Dokter Rian yang membuatnya harus membatalkan cuti. Dan di sanalah, di jantung kekuasaan yang ia banggakan, ia akan bertemu dengan pemiliknya. Keesokan harinya, tepat pukul 9.45, aku tiba di rumah sakit Bintang Medika. Aku memasuki area parkir khusus VIP dan langsung diarahkan ke lift pribadi yang membawaku ke lantai eksekutif. Hari ini, aku mengenakan pakaian kerja yang sangat formal. Jauh berbeda dengan kaos santai yang kupakai saat pesta ulang tahun Dava. Aku disambut oleh beberapa staf keamanan dan asisten pribadiku. Atmosfernya sangat profesional dan tegang, seperti biasa. Kami langsung menuju ruang rapat utama di mana para petinggi rumah sakit, termasuk Pak Bima dan seluruh kepala departemen, sudah menunggu. Sementara itu, di lantai bawah, Nyonya Arini sedang melancarkan misinya. Setelah insiden arisan kemarin, egonya terluka parah. Dia yakin bahwa jika dia datang ke Bintang Medika, semua orang akan mengenalnya sebagai ibu mertua dari Dokter Rian spesialis terkenal, dan ini akan memulihkan harga dirinya. Dia ingin melihat sendiri seberapa besar kekuasaan yang dimiliki menantunya. Nyonya Arini tiba di lobi mewah Bintang Medika tepat pukul 9.55. Dia sengaja datang sedikit lebih awal. Dia mendekati meja resepsionis dengan sikap angkuh. Saya ingin bertemu Dokter Rian. Dokter spesialis. Katakan pada dia, ibunya datang. Katanya dengan nada memerintah. Resepsionis, yang sudah diinstruksikan sebelumnya, menjawab dengan sopan. Maaf, Nyonya. Dokter Rian sedang sibuk dengan urusan administrasi penting di kantor direksi. Beliau tidak bisa diganggu. Kantor direksi? Baguslah, kata Nyonya Arini. Bangga, anakku memang penting.
Katakan saja aku akan menunggunya di kafe rumah sakit. Saat Nyonya Arini berbalik, dia, tidak sengaja, mendengar percakapan dua perawat yang berjalan melewatinya. Perawat-perawat ini adalah bagian dari skenario yang diatur Pak Bima. Astaga, sibuk sekali hari ini. Semua pimpinan departemen harus berkumpul di ruang rapat utama. Iya, aku dengar pemilik rumah sakit datang mendadak. Ada pertemuan penting yang tidak bisa ditunda. Katanya beliau datang pukul 10 tepat. Nyonya Arini tersentak. Pemilik rumah sakit datang? Tiba-tiba, rasa ingin tahu yang besar mengalahkan rasa angkuhnya. Dia harus tahu siapa sosok pemilik itu. Mungkin dia bisa menggunakan koneksi pemilik ini untuk semakin meningkatkan status Dr. Rian dan dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk tidak pergi ke kafe. Dia justru berjalan menyusuri koridor utama menuju area lift eksekutif yang menuju ruang direksi, berdalih ingin mencari kamar kecil. Tepat pukul 10.05. Nyonya Arini berhenti di dekat koridor yang sepi, pura-pura memeriksa ponselnya. Dia mendengar suara langkah kaki yang teratur dan formal dari arah lift eksekutif. Pintu lift terbuka. Dari dalam, keluar beberapa sosok penting bersetelan mahal. Di barisan paling depan, berjalanlah aku, Arumi. Di sisi kiriku, berjalan Pak Bima, direktur operasional yang tadi menelepon Dr. Rian. Di belakang kami, ada beberapa kepala departemen. Aku baru saja menyelesaikan sambutan singkat dan sedang berjalan menuju ruang rapat utama. Wajah Nyonya Arini yang tadinya dipenuhi rasa ingin tahu, kini berubah menjadi campuran kaget, bingung, dan pucat pasi. Dia melihat sosok yang dia hina, yang dia remehkan profesinya di pesta ulang tahun, yang dia anggap hanya jual beli ruko, kini berjalan dengan otoritas tertinggi, dikawal oleh para petinggi rumah sakit bintang Medika. Aku menyadari kehadirannya. Aku sengaja memperlambat langkahku sedikit. Saat kami berpapasan, Nyonya Arini benar-benar terpaku, tidak bisa berkata-kata. Pak Bima, dengan suara lantang dan formal, menoleh ke arahku saat kami melewatinya. Bu Arumi, apakah semua sudah siap? Ruang rapat sudah disterilkan, dan semua direksi menunggu instruksi dari Anda. Pak Bima menekankan kata, Anda, aku. Nyonya Arini hampir menjatuhkan tas tangan mewahnya. Dia akhirnya mengerti. Arumi, si wanita yang ia anggap remeh, yang dia suruh konsultasi kesehatan pada menantunya, adalah pemilik rumah sakit bintang Medika. Aku menoleh ke arah Nyonya Arini. Ekspresi wajahku tenang, namun mataku memancarkan kekuasaan. Tante Arini, kataku. Suaraku lembut, kontras dengan ketegangan di udara. Ada apa tante di sini? Mau mencari Dr. Rian, ya? Aku berpaling sejenak kepada Pak Bima. Pak Bima, tolong perintahkan staf administrasi untuk mengurus keperluan Nyonya Arini. Berikan dia kartu akses tamu dan pastikan dia tidak mengganggu pekerjaan Dr. Rian. Beliau ini kerabat jauh saya, tapi tolong perlakukan dia sebagai tamu biasa. Perkataan kerabat jauh, dan tamu biasa, seperti tamparan telak bagi Nyonya Arini. Setelah semua yang ia sombongkan, dia hanya dianggap sebagai tamu biasa, yang bahkan perlu diurus oleh staf rendahan. Aku kemudian menoleh kembali ke Nyonya Arini yang sudah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya harus segera masuk, Tante. Ada urusan mendesak. Selamat menikmati kunjungan Anda, kataku. Lalu melangkah masuk ke ruang rapat utama, meninggalkan Nyonya Arini yang terdiam membatu di tengah koridor, dikelilingi oleh kesunyian yang memekakkan telinga. Semua kebanggaan, semua kesombongan, semua ujaran meremehkan tentang jual beli dan ruko tiba-tiba runtuh. Dia telah menghina pemilik rumah sakit di hadapan menantu yang dia banggakan. Aku duduk di kepala meja rapat utama, memimpin pertemuan dengan para direksi. Diskusi berjalan tentang ekspansi Departemen Kardiologi dan evaluasi kinerja beberapa staf kunci, termasuk Dr. Rian. Walaupun ini adalah pertemuan rutin, aku sengaja membuatnya tampak sangat penting untuk menegaskan otoritas. Sementara pertemuan berlangsung, di luar ruangan, Nyonya Arini masih berdiri di koridor. Dia menyaksikan bayanganku melalui kaca buram ruang rapat,
melihatku memimpin diskusi dengan penuh wibawa. Kepalanya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, Dr. Rian, yang baru selesai diinterogasi secara profesional oleh staf administrasi mengenai laporannya, keluar dari ruangannya. Dia melihat keramaian di sekitar lift eksekutif dan terkejut melihat Nyonya Arini berdiri di sana. "Tante Arini, Anda kenapa di sini?" tanya Dr. Rian dengan nada cemas. Nyonya Arini menoleh. Ekspresinya saat ini tidak lagi sombong, melainkan putus asa. Dia meraih lengan Dr. Rian dengan erat. "Rian, astaga, kamu harus bantu tante. Kamu harus bicara dengan dia," bisik Nyonya Arini. Suaranya gemetar. "Bicara dengan siapa, Tante?" "Pak Bima. Dia sangat dingin soal laporan itu," jawab Dr. Rian, masih belum menyadari keseluruhan situasinya. Nyonya Arini menggeleng. Matanya menunjuk ke pintu ruang rapat besar. "Bukan Pak Bima. Tapi, Arumi. Arumi. Bu Arumi." Dr. Rian mengerutkan kening. "Saya tahu dia punya koneksi dengan Pak Bima, Tante. Tapi dia tidak mungkin bisa ikut campur terlalu jauh dalam audit internal. Dia hanya kerabat." Nyonya Arini menariknya lebih dekat dan berbisik, hampir menangis. "Dia bukan kerabat biasa, Rian. Dia pemilik rumah sakit ini." Mendengar kalimat itu, Dr. Rian seketika membeku. Pikirannya berputar. Pemilik. Wanita yang dia dengar direndahkan oleh ibu mertuanya sendiri di pesta ulang tahun, yang dituduh hanya jual beli ruko, adalah orang yang memegang kendali penuh atas institusi tempat dia menggantungkan karirnya? Wanita yang meminta laporannya secara mendadak? Kini, semua teka-teki itu terjawab. Rasa ngeri menjalar di tulang punggung Dr. Rian. Kesombongan yang dipancarkan Nyonya Arini selama ini telah menempatkan dirinya dan dirinya dalam bahaya besar. Saat Nyonya Arini mulai mendesak Dr. Rian untuk meminta maaf dan memohon bantuan, pintu ruang rapat terbuka. Aku keluar, diikuti oleh Pak Bima dan beberapa petinggi lainnya. Pertemuan ditunda sebentar untuk istirahat kopi. Aku melihat Dr. Rian dan Nyonya Arini. Aku berjalan lurus ke arah mereka. Ekspresiku datar. "Dr. Rian, saya harap laporan triwulan Anda selesai sesuai waktu yang saya tentukan," kataku dengan suara yang tegas dan formal, suara seorang atasan kepada bawahan. "Ya, Bu Arumi." "Tentu, Bu," jawab Dr. Rian, membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat yang mendalam, dicampur dengan ketakutan. Saya akan pastikan tidak ada kesalahan." Nyonya Arini, yang tadinya mau menyerbu dan memohon, kini hanya bisa berdiri diam di samping menantunya. Aura kekuasaan yang kupancarkan di dalam wilayah kerjaku benar-benar menekan egonya hingga tak bersisa. Aku beralih menatap Nyonya Arini, kali ini dengan tatapan yang sedikit lebih hangat, namun tetap menyimpan peringatan. "Oh, Tante Arini masih di sini?" tanyaku, seolah baru menyadarinya. "Saya harap Tante menikmati suasananya. Kebetulan sekali, saya ingin menyampaikan pesan." Aku menoleh ke Dr. Rian, yang menegang. "Dr. Rian," kataku perlahan, "tolong sampaikan pada ibu mertua Anda. Saya sangat menghargai niat baiknya untuk mempromosikan rumah sakit kita di acara keluarga. Tetapi, posisi Anda sebagai dokter spesialis di Bintang Medika harus digunakan untuk melayani pasien, bukan untuk memamerkan diri. Saya sudah melihat laporan Anda, dan saya tahu Anda mampu. Saya hanya akan melihat profesionalisme Anda ke depannya. Ingat, Bintang Medika tidak membutuhkan dokter yang melayani ego keluarga, melainkan yang melayani nyawa." Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Lalu, aku kembali menatap Nyonya Arini, dengan senyum yang sedikit dingin. "Tante Arini, pesan itu juga berlaku untuk Anda. Gelar menantu Anda adalah tanggung jawab besar. Tolong jangan jadikan itu bahan kesombongan yang bisa merusak fokusnya. Karena jika sampai kinerja Dr. Rian terganggu karena urusan di luar profesionalitas, maka saya, sebagai pemilik, harus melakukan evaluasi ulang terhadap posisinya." Ancaman itu jelas dan tegas. Nyonya Arini merasakan lututnya lemas. Ia tidak hanya dipermalukan,
Tetapi ia juga terancam menjadi penyebab kehancuran karir menantu yang paling ia banggakan. "Maaf, Arumi," bisik Nyonya Arini. Air mata mulai menggenang di matanya yang sombong. Saya tidak tahu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Waktu istirahat saya singkat. Tante, saya harus kembali bekerja. Nikmati sore Anda." Aku mengangguk singkat kepada Dr. Rian, memberi isyarat bahwa aku telah selesai berbicara. Aku berbalik dan kembali ke ruang rapat, meninggalkan Nyonya Arini yang kini benar-benar hancur dan diliputi penyesalan, disaksikan oleh Dr. Rian yang tampak lega sekaligus sangat malu. Pelajaran pertama telah tuntas. Kekuasaan sejati tidak perlu dipamerkan, ia hanya perlu diumumkan. Dan Nyonya Arini kini sudah mendengar pengumuman itu. Nyonya Arini meninggalkan rumah sakit Bintang Medika dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya berdenyut. Koridor yang tadinya ia anggap sebagai istana menantunya, kini terasa seperti tempat penghinaan publik yang memalukan. Rasa angkuh yang selalu ia sandang kini berganti menjadi rasa malu yang membakar. Dia kembali ke mobilnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Supirnya, yang biasa melihat Nyonya Arini dengan wajah ceria atau berapi-api, kini melihat majikannya terdiam, menatap kosong keluar jendela. Saya sudah merusak segalanya," bisik Nyonya Arini pada dirinya sendiri. Dia telah menghina Arumi di depan seluruh keluarga, meremehkan profesinya, dan sekarang, semua itu berbalik menjadi baji yang menusuk karir menantu kesayangannya. Dr. Rian adalah kebanggaan terbesarnya, dan kini, kebanggaan itu terancam karena mulutnya sendiri. Ancaman Arumi sangat jelas. Jika Dr. Rian terganggu oleh urusan keluarga, yaitu kesombongan Nyonya Arini, maka posisinya akan dievaluasi ulang. Nyonya Arini tahu Arumi tidak main-main. Di balik wajah tenang Arumi, ada kekuatan besar yang mampu memindahkan gunung. Ia ingat wajah Arumi yang penuh wibawa saat memimpin para petinggi rumah sakit. Setibanya di rumah, Nyonya Arini langsung menghadapi Dr. Rian, yang ternyata sudah pulang terlebih dahulu. Dr. Rian duduk di sofa, masih diliputi ketegangan. "Rian, maafkan Tante. Tante tidak tahu, Tante benar-benar tidak tahu," kata Nyonya Arini, menjatuhkan diri di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, ia meminta maaf dengan tulus, tanpa ada nada keangkuhan. Dr. Rian menghela napas panjang. "Tante, saya sudah berusaha bersabar selama ini. Gelar saya, pekerjaan saya, Tante jadikan alat untuk membanding-bandingkan dan merendahkan orang lain. Sekarang, Tante sudah lihat akibatnya. Bu Arumi bukan hanya dewan komisaris, dia pemilik tunggal rumah sakit ini. Semua direktur operasional dan kepala departemen tunduk padanya. Dia bahkan tidak pernah pamer. Dia hanya datang ke pesta anakmu dengan santai, sementara dia memegang kendali atas ribuan karyawan di sini," lanjut Dr. Rian, suaranya terdengar frustrasi. "Tante tahu, Rian. Tante sangat malu. Dan Tante sangat takut," kata Nyonya Arini, hampir menangis. "Bagaimana kalau dia benar-benar memecatmu? Bagaimana kalau dia mencabut izin praktikmu? Itu bisa menghancurkan masa depanmu." Ketakutan itu kini nyata. Nyonya Arini tidak takut miskin, tapi dia takut kehilangan status sosial yang ia pertahankan dengan susah payah, dan itu semua terikat pada kesuksesan menantunya. Jika Dr. Rian jatuh, statusnya sebagai mertua dokter spesialis juga akan hancur, dan kerabat-kerabat yang dulu dia remehkan pasti akan balik menertawakannya. "Tidak, Tante. Bu Arumi tidak akan melakukan itu, saya rasa," kata Dr. Rian, mencoba menenangkan. "Dia profesional. Dia hanya memperingatkan saya, dan peringatan itu benar. Pekerjaan saya di rumah sakit ini harus bebas dari gangguan ego keluarga. Tapi, Tante harus menebus kesalahan ini. Ini bukan lagi soal persaingan kekayaan, Tante. Ini soal permohonan." Dr. Rian menatapnya serius. "Tante harus minta maaf kepada Bu Arumi. Secara pribadi. Bukan sebagai kerabat yang bersaing, tapi sebagai orang yang mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan. Dia adalah bos saya, Tante." Nyonya Arini terdiam. Meminta maaf kepada Arumi?
Wanita yang dia rendahkan? Mengakui bahwa ia salah dan memohon? Itu adalah hal yang paling sulit dilakukannya seumur hidupnya. Namun, demi Dr. Rian, demi harga diri yang sesungguhnya, bukan yang palsu, dan demi mencegah kehancuran, ia harus melakukannya. Ia mengambil ponselnya. Tangannya masih gemetar. Dia mencari nama Arumi di daftar kontaknya. Setelah ragu sejenak, ia mulai mengetik pesan. Kepada Arumi. Arumi, ini Tante Arini. Saya sangat menyesal atas semua yang terjadi. Saya tahu Tante sudah keterlaluan. Bisakah kita bertemu? Saya butuh bicara denganmu, bukan sebagai kerabat, tetapi sebagai pemilik rumah sakit. Saya harus meminta maaf. Ia mengirim pesan itu dan meletakkan ponselnya, menanti jawaban dengan jantung berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyonya Arini merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia telah menyadari bahwa kesombongan adalah topeng tipis yang bisa robek kapan saja, dan kekuasaan sejati adalah tentang bagaimana kamu menggunakannya, bukan seberapa sering kamu memamerkannya. Pesan singkat dari Nyonya Arini masuk ke ponselku. Arumi, sekitar pukul 7 malam. Aku sedang bersantai di rumah, membaca buku di ruang keluarga. Aku menatap pesan itu lama, merasakan kepuasan yang dingin. Sasaran telah tercapai. Rasa malu dan ketakutan telah meluluhkan arogansinya. Aku membalasnya setelah 10 menit, untuk menunjukkan bahwa aku tidak terburu-buru. Kepada Tante Arini. Baik, Tante, kita bisa bertemu. Tapi bukan di rumah sakit, dan bukan di rumah. Bagaimana kalau besok malam, jam 8, di Cafe The Scent, dekat bundaran? Hanya kita berdua. Jangan bawa siapa-siapa. Nyonya Arini langsung membalasnya dengan ucapan terima kasih yang panjang dan berlebihan. Keesokan malamnya, aku tiba di Cafe The Scent tepat waktu. Aku memilih meja yang tenang, agak tersembunyi. Kafe ini adalah tempat yang netral. Tidak ada koneksi dengan rumah sakit ataupun urusan keluarga yang terlalu intim. Pukul 8:05. Nyonya Arini muncul. Penampilannya masih rapi dan mahal, tetapi aura di sekitarnya sangat berbeda. Kerutan di wajahnya tampak lebih jelas, dan tatapan matanya tidak lagi menghakimi, melainkan dipenuhi kegelisahan dan kerendahan hati yang dipaksakan. Aku berdiri menyambutnya, dan ia langsung duduk dengan gelisah. Terima kasih, Arumi. Terima kasih sudah mau bertemu Tante, katanya. Suaranya terdengar serak. Tidak masalah, Tante Arini. Saya harap pertemuan ini bisa menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Jawabku, nadaku tenang dan profesional, seolah kami sedang membicarakan kontrak bisnis, bukan perseteruan keluarga. Kami memesan minuman. Selama menunggu, Nyonya Arini kesulitan menjaga kontak mata. Ini adalah Nyonya Arini yang belum pernah dilihat siapapun. Rapuh, takut, dan penuh penyesalan. Arumi, dia memulai. Setelah pelayan meletakkan minuman kami, dia mengambil napas dalam-dalam. Saya datang untuk meminta maaf, setulus-tulusnya, atas semua kata-kata saya di pesta ulang tahun Daffa, atas semua perbandingan yang tidak pantas, dan semua penghinaan yang saya lontarkan tentang pekerjaanmu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya benar-benar tidak tahu, Arumi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kamu adalah pemilik bintang Medika. Saya pikir kamu hanya pengusaha properti biasa. Saya begitu angkuh. Saya begitu buta oleh kebanggaan saya pada Rian, sampai saya meremehkan semua orang. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ini bukan air mata dramatis. Ini air mata dari ego yang baru saja dihancurkan oleh kenyataan. Saya sangat menyesal telah meremehkan kekuatanmu, Arumi. Saya salah mengira. Kamu punya segalanya, tapi kamu memilih diam. Sementara saya hanya punya gelar menantu, dan saya menjadikannya senjata. Aku membiarkannya bicara, mendengarkan setiap pengakuan yang keluar dari mulutnya. Saya sungguh-sungguh meminta maaf, Arumi. Saya sudah mempermalukan diri sendiri di depan para kerabat dan sosialita. Tapi itu pantas saya terima. Yang Tante takutkan sekarang adalah Rian, kata Nyonya Arini, kini memohon.
Dia menatapku dengan mata memohon. Tolong, Arumi. Tante tahu kamu bisa melakukan apa saja di rumah sakit itu. Saya mohon, demi karir Rian. Jangan ganggu dia. Dia dokter yang baik. Dia kompeten. Jangan hancurkan masa depannya hanya karena kebodohan dan kesombongan saya. Dia bahkan meraih tanganku melintasi meja. Jelas sekali bahwa ia sudah menanggalkan semua kesombongannya. Aku menarik napasku. Inilah momen yang kutunggu. Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan. Penyesalan yang tulus dan permohonan yang datang dari tempat yang paling sulit dijangkau di dalam dirinya. Aku melepaskan tanganku dengan lembut. Tante Arini, kataku, duduk yang tenang. Saya menghargai permintaan maaf Tante. Saya menghargai pengakuan Tante atas semua kata-kata Tante di pesta Daffa. Mengenai Dr. Rian, lanjutku. Saya sudah mengatakannya kepada Tante di rumah sakit. Saya tidak akan pernah menghukum seorang profesional hanya karena tingkah laku keluarganya. Dr. Rian adalah aset bagi bintang medika. Selama dia bekerja sesuai standar yang tinggi, selama dia fokus pada pekerjaannya tanpa gangguan, karirnya aman. Nyonya Arini menghela napas lega. Bahunya yang tadinya tegang kini mulai rileks. Namun, kataku, membuat dia menegang lagi. Ada satu syarat yang harus Tante penuhi. Dan syarat ini bukan untuk karir Dr. Rian, tapi untuk Tante sendiri. Nyonya Arini menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Setelah janji tentang keselamatan karir Dr. Rian, ia merasa lega, namun syarat yang kuminta membuatnya kembali tegang. Ia takut syarat itu adalah permintaan uang atau bisnis yang memalukan. Apa syaratnya? Arumi? Katakan saja. Saya akan lakukan apapun, kata Nyonya Arini dengan suara lirih. Aku menyesap kopi hangatku sejenak, menatapnya lurus. Wajahku serius. Syarat ini sangat sederhana, Tante Arini. Tapi ini adalah hal terberat yang harus Tante lakukan seumur hidup Tante. Kataku. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Saya tidak meminta uang Tante. Saya tidak meminta saham Tante. Saya tidak meminta Tante untuk membantu bisnis saya. Nyonya Arini tampak semakin bingung, tapi ia mendengarkan dengan saksama. Syaratnya adalah, Tante harus berjanji untuk tidak pernah lagi merendahkan orang lain, siapapun dia, berdasarkan gelar, pekerjaan, atau kekayaan mereka. Nyonya Arini terkejut. Dia tidak menyangka syaratku adalah pelajaran moral. Ini bukan soal saya, Tante. Lanjutku, nadaku kini lebih lembut, mengandung pelajaran. Ketika Tante menghina pekerjaan saya di pesta, Tante tidak hanya menghina saya. Tante menghina semua orang yang bekerja di bidang jual beli ruko, atau pekerjaan lain yang Tante anggap remeh. Tante bahkan menghina pelayan yang bekerja keras di pesta anak saya. Kekuatan Tante berasal dari status dan kekayaan. Kekuatan saya berasal dari kendali. Tapi nilai dari kita berdua, sebagai manusia, sama. Tante tidak berhak menilai-nilai seseorang dari label sosial mereka. Nyonya Arini menundukkan kepala. Dia tampak merenungkan setiap kata-kataku. Kesombongan yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan, kini terasa seperti beban berat yang membuatnya kehilangan martabat. Saya ingin Tante menyadari, kataku lagi, bahwa saya, yang Tante anggap rendahan, ternyata memegang kendali atas tempat yang paling Tante banggakan. Ini adalah bukti bahwa apa yang Tante lihat di permukaan tidak selalu menjadi keseluruhan cerita. Nyonya Arini mengangkat wajahnya. Air mata yang tadi tertahan kini benar-benar mengalir. Itu adalah air mata penyesalan sejati. Arumi, kamu benar, katanya. Suaranya pecah. Saya sadar sekarang. Saya telah menghabiskan hidup saya mencoba menjadi yang terbaik di mata orang lain. Sampai saya melupakan bagaimana caranya menjadi yang baik. Dia meraih serbet dan menyeka air matanya. Saya berjanji, Arumi. Saya berjanji. Saya tidak akan pernah lagi meremehkan siapapun. Saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk memperbaiki cara pandang dan lisan saya. Dia kemudian menatapku dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak langsung menghukum Rian.
Dan terima kasih karena kamu memberiku pelajaran, bukan balas dendam yang menghancurkan. Saya hanya membalas tante dengan kenyataan. Tante Arini, ujarku, tersenyum kecil. Tante datang pamer menantu dokter di rumah sakit. Dan saya hanya menunjukkan siapa pemilik dari rumah sakit itu. Hanya itu. Setelah Nyonya Arini mengucapkan janji itu, suasana menjadi jauh lebih ringan. Obrolan kemudian beralih menjadi lebih santai, membahas hal-hal umum seperti kesehatan Dava dan putri Nyonya Arini. Dia tidak lagi menyebut-nyebut bintang medika atau gelar Dokter Rian. Sikapnya menjadi lebih membumi. Malam itu, Nyonya Arini meninggalkan kafe lebih dulu. Sebelum pergi, dia memelukku erat, pelukan yang terasa tulus dan penuh rasa syukur. Tante berutang banyak padamu, Arumi, bisiknya. Terima kasih untuk kebaikan dan pelajaranmu. Aku menyaksikan Nyonya Arini berjalan menuju mobilnya. Dia tidak lagi berjalan dengan langkah angkuh seperti di pesta ulang tahun, tetapi dengan langkah yang lebih hati-hati, seolah ia baru saja melepaskan beban yang sangat berat dari punggungnya. Misi telah selesai. Aku berhasil menjatuhkan kesombongannya tanpa merusak kehidupan orang yang tidak bersalah. Kekuatan sejati telah digunakan untuk membangun, bukan merobohkan. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan kami di kafe. Hidup kembali normal, namun ada perubahan signifikan di dalam dinamika keluarga. Hubunganku dengan Nyonya Arini, meskipun tidak sepenuhnya akrab, menjadi jauh lebih jujur dan hormat. Di acara keluarga berikutnya, Nyonya Arini muncul dengan penampilan yang lebih sederhana, tidak lagi dipenuhi perhiasan berlebihan. Yang paling mencolok, dia tidak lagi menggunakan Dokter Rian sebagai alat pamer. Saat seorang kerabat lain bertanya tentang pekerjaan Dokter Rian, Nyonya Arini hanya menjawab singkat. Oh, Rian baik-baik saja. Dia sibuk melayani pasien. Tugas dokter kan memang mulia. Dia harus fokus. Jangan sampai urusan keluarga mengganggu pekerjaannya, katanya, sambil melirik ke arahku, memberikan senyum kecil yang mengandung rasa terima kasih dan pengakuan. Dia bahkan mendekatiku dan memuji dekorasi rumahku dengan tulus, tanpa ada perbandingan atau sindiran tersembunyi. Arumi, kamu punya selera yang bagus. Ini sungguh nyaman. Tante suka ketenangan yang kamu ciptakan di sini, ujarnya. Itu adalah perubahan yang sangat besar. Nyonya Arini yang baru ini adalah versi dirinya yang lebih rendah hati, lebih manusiawi. Ia telah belajar bahwa harga diri sejati tidak perlu dipertahankan dengan merendahkan orang lain. Sementara itu, Dokter Rian menunjukkan peningkatan profesionalitas yang luar biasa. Peringatan keras yang kusampaikan, melalui skenario audit mendadak dan ultimatum di rumah sakit, membuatnya sangat fokus. Aku menerima laporan dari Pak Bima bahwa Dokter Rian kini menjadi salah satu dokter dengan rekam jejak paling bersih dari segi administrasi dan etika kerja. Dia bekerja tanpa celah dan sangat menghormati seluruh staf rumah sakit, dari perawat hingga petugas kebersihan. Suatu sore, Dokter Rian sengaja datang ke kantorku di rumah sakit, bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk bicara dari hati ke hati. Bu Arumi, katanya, tampak gugup. Saya hanya ingin berterima kasih. Bukan hanya karena Anda tidak menghancurkan karir saya, tapi karena Anda memberi pelajaran kepada Tante Arini. Selama ini, saya tertekan oleh keinginannya untuk selalu pamer. Sekarang, dia jauh lebih tenang, dan saya bisa fokus total pada profesi saya. Aku tersenyum. Anda adalah dokter yang hebat, Dokter Rian. Saya tidak pernah meragukan kompetensi Anda. Saya hanya berharap Anda bisa menggunakan bakat Anda sepenuhnya untuk pasien. Saya senang melihat perubahan yang terjadi, baik pada Anda maupun Nyonya Arini. Dokter Rian mengangguk. Saya berjanji, saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme di Bintang Medika. Dan Bu Arumi, sebagai pemilik, Anda adalah inspirasi bagi kami semua. Anda menunjukkan bahwa kekuasaan sejati datang dari kerendahan hati, bukan dari arogansi. Setelah Dokter Rian pergi, aku berdiri di dekat jendela besar kantor, memandang ke kompleks rumah sakit Bintang Medika yang ramai di bawah sana. Aku merenungkan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Aku memulai semua ini karena harga diri yang terluka,
namun berakhir dengan memberikan pelajaran yang berharga kepada seorang kerabat yang sombong. Aku membalasnya, bukan dengan api, melainkan dengan air kenyataan yang mendinginkan. Kekuatan terbesarku, kepemilikan atas sebuah institusi besar, tersembunyi dalam diam, dan ketika kekuasaan itu digunakan, dampaknya sungguh luar biasa. Aku telah memenangkan pertarungan ego itu. Nyonya Arini menyesal dan memohon, seperti yang aku inginkan. Tapi yang lebih penting, ia berubah. Dan Dr. Rian, sang menantu dokter, kini menjadi profesional yang lebih baik. Aku kembali ke mejaku, mengambil kontrak yang harus kutandatangani, dan melanjutkan pekerjaanku. Aku adalah Arumi, si pemilik bintang Medika, yang memilih kerendahan hati daripada pamer. Dan aku tahu, itulah kemenangan yang paling manis. Tamat.